Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Zina adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Itu sebabnya agama Islam dan Nabi Muhammad SAW melarang keras umat Islam untuk melakukan perbuatan ini. Bahkan dalam Islam, dosa zina tidak hanya mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia saja, namun para pelakunya juga akan mendapat laknat Allah ketika di akhirat. Nabi Muhammad memang sosok yang cerdas dan karismatik dalam memberikan pencerahan kepada umat muslim. Ada kisah menarik dan inspiratif di zaman Rasulullah SAW ketika seorang pemuda menghampiri Nabi dan minta izin hendak berzina. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah, ia bercerita bahwa suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW dan minta izin ingin berzina. Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Mendengar hal tersebut, orang-orang di sekitar Nabi Muhammad mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Suruhlah pemuda itu mendekat." Pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Ia kemudian duduk. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinahan terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi kemudian berkata, "Demikian pula orang lain. Mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada putrimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain. Mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ayahmu atau bibi dari pihak ayah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada bibi mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ibumu atau bibi dari pihak ibu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada bibi mereka." Kemudian Nabi meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sahabat Pena Pencari Hikmah, setelah doa ini, pemuda itu tidak pernah terpikirkan dengan perbuatan zina sedikit pun. Pemuda ini adalah pemuda yang jujur, pemuda yang takut bermaksiat kepada Allah. Ia tidak ingin nafsunya yang menggebu-gebu menjadikannya terjatuh dalam perzinaan. Maka Nabi menasihati dan mendoakannya hingga hilanglah keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Demikianlah nasihat dan doa dapat menghilangkan kemungkaran. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW telah mengharamkan zina, telah menerangkan kejinya, buruknya, dan jahatnya. Bahkan Allah pun melarang dari sekedar mendekatinya. "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah pezina melakukan zina di saat berzina sedangkan ia dalam keadaan beriman." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.